Nah, kita sekarang akan sedikit ulangi penjelasan terkait dengan kana wa akhwatuha. Nah, di bagian sini. Nah, kita sampai di sini. Baik, kita sampai ke bab ini. Jadi yang namanya isim kana, nah isim kana itu bisa berupa isim mu'rab sebagaimana yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, tapi juga bisa berupa isim mabni. Nah, isim mabni itu apa? Misalnya berupa dhamir, isim syarah, atau isim mausul dan lain sebagainya. Jadi kita fokus ya. Jadi isim kana itu bisa berupa dhamir atau kata ganti, bisa berupa isim isyarah atau bisa isim mausul. Baik, kita akan coba kupas. Baik, kita akan kupas perlahan-lahan. Nah, kita masuk ke isim kana ya. Kita kemarin sudah paham ya bahwasanya isim kana itu berasal dari mubtada khobar. Contoh al-khatibu syuja. Khatib itu pemberani. Nah, ketika ditambah di depannya kana, maka kana al-khatibu syuja'an. Yang tadinya syuja'un, al-khatibu syuja'un, menjadi syuja'an. Dan bentuknya pun berbeda lagi, bukan mubtada khobar. Ya, namun apa? Namun begini. Namun, ya al-khatib itu sebagai isim kana, ya dia adalah isim bagi kana. Syuja'an, ini adalah khobar bagi kana. Jadi begitu. Yang awalnya itu adalah al-khatibu mubtada. Ini tuh mubtada, syuja ini khobar. Ketika masuk kana maka hukumnya berbeda. Tapi pada prinsipnya sebenarnya sama. Jadi kana al-khatibu syuja'an. Jadi keberadaan kana ini akan mengubah harokat khobarnya yang tadinya syuja'un menjadi syuja'an. Nah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah, maka kana di sini itu sebagai fi'il nasikh, ya, kata kerja yang akan menghapus fungsi mubtada, ya. Yang tadinya mubtada yang namanya berubah menjadi isim kana. Tapi secara penggunaan itu hampir sama. Kanal khatibu syuja'an. Nah, khobarnya inilah yang berubah drastis. Ya, yang tadinya itu dhamma berubah menjadi fathah. Dan begitu seterusnya. Nah, ini semua itu adalah isim mu'rab, teman-teman semua ini adalah isim mu'rab. Baik dia itu apa teh namanya? Nah, ini semua isim mu'rab. Nah, bagaimana jika isim mabni? Contoh begini. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya kanal ustadzu mahiran. Baik, perhatikan. Kana ustadzu, ya ini zu ya, mahiran. Nah, kalau di sini kita akan tahu mana isim kana, mana khobarnya. Nah, isim kananya adalah al-ustad. Ini adalah isim kana.
Nah, mahiran ini sebagai khobar. Nah, ini adalah jika ini adalah isim mu'rab. Nah, kalau menjadi isim mabni, contoh domir. Contoh berubah menjadi domir. Nah, kelihatan ya? Jadi kanal ustadzu mahiran. Nah, kana sebagai fi'il nasikh, al ustadzu ini sebagai isim kananya, mahiran ini adalah khobarnya. Nah, ini adalah jika berupa isim mu'rab. Isim mu'rab. Nah, bagaimana kalau dia berupa isim mabni? Dia berupa isim mabni. Nah, bagaimana dia jika dia berupa isim mabni? Yang pertama misalnya sebagai domir. Buat domir. Yang tadinya kanal ustadu mahiran bisa berubah menjadi misalnya ana. Misalnya ana, ini saya. Ya, maka menjadi kun tu mahiran. Nah, maka kita akan coba pisah. Bagaimana? Kun di sini adalah sebagai fi'il nasikh. Temannya kana. Nah, tak di sini ini sebagai isim domir, sebagai kata ganti domir jadi kuntu. Nah, mahiran ini tetap menjadi khobar. Yang kedua, misalnya berupa isim isyarah. Contoh, misalnya kana hadza mahiran. Jadi kana hadza mahiran. Maka kana ini sebagai fi'il nasikh, hadza sebagai isim isyarah. Mahiran ini sebagai khabar kana. Jadi kana hadza mahiran. Orang ini ya itu mahir sekali. Atau menjadi isim mausul misalnya. Misalnya kana alladhi yadkhulu mahiran. Nah, kana alladhi yadkhulu mahiran. Orang yang barusan masuk tadi atau orang yang sedang masuk itu mahiran, sangat pandai. Jadi kana di sini
Nah, alladzi mahiran. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi taruhlah misalnya dia itu isim mu'rab. Contoh kanal ustadzu. Nah, kanal ustadzu mahiran. Nah, ini yang mainstream teman-teman. Ini adalah yang mainstream. Kanal ustadzu mahiran. Nah, bagaimana jika dia berupa isim mabni? Isim mabni itu isim yang tetap, tidak akan bisa berubah. Nah, maka itu tadi, dia diubah menjadi domir atau menjadi isim isyarah atau menjadi isim mausul. Maka insya Allah tidak akan pernah berubah. Jadi kuntu ya kuntu. Gitu. Tidak akan berubah. Nah, saya kira itu. Ada yang ditanyakan? Sudah baca, sudah lihat semua ya tulisan di layar ya? Baik, silakan difahami. Kalau sudah, saya minta teman-teman membuat contohnya ya, membuat contohnya. Baik, saya persilakan ke teman-teman. Silakan buat contohnya. Contohnya bebas, silakan buat contoh. 1 isim mu'rab dan 3 isim mabni menggunakan domir, isim mausul atau isim isyarah. Silakan. Saya coba pilih ya. Bunai. Ya, Ustaz. Boleh? Boleh Belum, menjawab? Ustaz. Belum. Iya. Mas Maulana. Ustaz masih mahamin dulu, Ustaz, lagi baca sambil baca-baca. Belum ini.
Mas Fauzan Nur Hammam. Sama Ustaz, masih memahami dulu. Bu Fitriani coba. Afwan Ustaz, masih belum. Bu Reni Rosyanti. Afwan Ustaz, masih bingung juga. Ya wis. Teman-teman harus bisa memahami apa itu domir, apa itu isim isyarah, dan apa itu isim mausul. Jadi misalnya kita ke domir dulu ya. Domir artinya adalah kata ganti. Artinya adalah kata ganti. Nah, ini macam-macam. Seperti yang kita misalnya ada huwa, huma, hum, hiya, huma, ada anta, antuma, antum, anti, antuma, una, ana. Nah, ini adalah contoh kata ganti. Misalnya ini huwa. Huwa artinya dia. Dia satu laki-laki. Ini huma. Ya, sama. Kita ada hum. Ini adalah dia, dua laki-laki. Hum, mereka. Ya, 3 atau lebih ya, laki-laki. Ini adalah kata ganti. Hiya, dia. Satu orang perempuan. Kalau ini dia, huma ini ya, 2 perempuan. Ini hunna, mereka. 3 atau lebih perempuan. Nah, ini adalah kata ganti. Nah, ini adalah kata ganti orang ketiga, ya, kata ganti orang ketiga. Nah, sekarang kata ganti orang kedua. Ini ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Saya anta itu kamu. Kamu satu orang laki-laki. Ini kamu, kalau antuma ya, 2 orang laki-laki. Antum, kalian, 3
laki-laki. Nah, kalau anti itu perempuan. Kamu satu orang ya, perempuan. Terus kalau antuma itu kamu dua orang, perempuan. Kalau antun, kamu tiga perempuan. Nah, ini adalah kata ganti orang kedua. Nah, adapun ana itu artinya adalah saya. Kalau nahnu, kami atau kita. Nah, ini adalah domir. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah kata ganti. Nah, adapun isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Isim isyarah ya, artinya adalah kata tunjuk. Contohnya ada hadza, hadhihi. Kemudian ada dzalika, ada tilka. Ini artinya misalnya ini artinya adalah ini untuk laki-laki. Kalau hadhihi ini adalah ini untuk perempuan. Dzalika artinya adalah itu untuk laki. Kalau tilka sama itu tapi untuk perempuan. Nah, posisi isim isyarah, isim domir ini tuh dia bisa menempati posisi isim menempati posisi isim kana. Jadi dia menduduki posisi dari isim kana. Maka ketika saya katakan misalnya tadi kana al-ustadu mahiron, ya, maka al-ustad ini sebagai isim kana, mahiron sebagai khobarnya. Nah, posisi al-ustad ini bisa diganti dengan kata ganti orang, bisa diganti kata ganti domir gitu. Bisa pakai dia laki-laki, dia perempuan. Itu kan pilihan toh, itu kan terserah karena membuat kalimat kan memang bebas. Gitu. Nah, meskipun nanti ada pengaruh ke khobarnya. Gitu. Nah, maksud saya adalah ini saya kenalkan ke teman-teman dalam arti bukan untuk mempersulit tapi untuk menunjukkan kemungkinan gitu. Jadi bukan hanya yang ada itu bukan hanya tadi kayak saya karena Ustadz Mahiron bukan. Tapi juga bisa dengan domir kata ganti atau bisa dengan isim isyarah atau dengan isim mausul. Baik teman-teman, siapa yang mau mencoba? Barangkali ada yang sudah ketemu, silakan mencoba. Kalau misalnya belum bisa, jangan bersedih. Insya Allah kita akan ulangi lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tenang saja. Ustadz Afwan, screen sharing-nya nggak bisa ini ya? Lebih kecil. Kenapa screen share-nya? Nggak muncul tulisannya. Udah muncul? Udah muncul belum? Nggak muncul?
Muncul enggak, Bu? Belum, Ustaz. Kok bisa sih? Pantesan ibu-ibu pada nggak bisa. Gini udah muncul? Udah muncul belum? Masih muter-muter. Atau Oh, sinyalnya ya? beneran ini nggak bisa nih. Yang lain bisa nggak yang lain? Teman-teman yang lain apakah bisa? Kalau yang screen share yang Word-nya kelihatan Ustaz di saya. Yang apa? Yang Word kelihatan ya? Iya. Yang Word-nya ya. Aha. Ya memang Word kok. Tapi kayaknya sinyal saya ya nggak Betul. ini. Iya. Iya. Bisa jadi. Tapi ini kan sudah saya record ya. Nanti saya kasih videonya deh. Teman-teman, saya kira lebih butuh video kalau posisi gini-gini. Nanti saya share videonya di Zoom. Jadi tidak hanya sekedar suara saja. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, silakan tunggu video saya. Nanti insya Allah akan segera saya share ke teman-teman. Mungkin berupa tautan atau nanti saya share lewat YouTube atau gimana. Hanya teman-teman saja yang bisa akses. Gitu. Untuk mempermudah memahami kajian ini. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ngaji itu ya gini nih, ngaji itu dalam arti menyelesaikan kitab sedikit demi sedikit, menemukan kesulitan, ngajinya nggak bisa jauh, nggak bisa lama gitu, berhenti dulu, setelah itu lanjut lagi gitu ya. Jadi ini bukan sebuah masalah, ini sebuah lika-liku menghatamkan sebuah kitab, karena memang ketika kitab itu berusaha kita hatamkan ya namanya kitab ya, dia tidak bisa memberikan terus kemudahan kepada kita, pasti ada sisi-sisi di mana itu membuat kita mengernyitkan dahi gitu ya. Kita bisa memahami apa yang di dalam kitab tersebut. Baik, saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti akan saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.